Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 15264220035. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Mutu dan Sistem Pemeliharaan Industri, berisi mengenai studi kasus mutu di tempat PKL atau magang saya. Saya kebetulan PKL di PT Bayer Indonesia Cimanggis Plant di Departemen Line Maintenance Planner. Perusahaan ini bergerak memproduksi produk kesehatan konsumen atau consumer health yang produknya itu tablet effervescence untuk domestik dan juga ekspor. Proses produksinya dilakukan dengan salah satu proses produksinya dilakukan dengan mesin tablet compression dan juga mesin-mesin canggih yang lainnya untuk menjamin mutu dari produk ini sesuai dengan standar farmasi. Masalah yang muncul atau studi kasusnya yaitu adanya beberapa tablet effervescence yang rapuh dan juga mudah hancur selama proses handling dan juga packagingnya. Cacat ini ditandai dengan nilai variability yang tinggi, melebihi spesifikasi, serta terjadinya chipping atau terpoteknya bagian tepi tablet yang menyebabkan beberapa produk tersebut tidak lolos quality control. Jumlah cacat yang ditoleransi itu kurang dari 1%. Nah, pada kali ini cacatnya itu meningkat menjadi lebih dari 5%. Nah, kenapa bisa gitu? Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu dengan health cost analysis. Nah, di sini kita menggunakan fishbone diagram. Nah, bisa dilihat kalau ada 6 bagian yang perlu kita cek dari mesinnya. Yang pertama, punch atau dice itu aus. Distribusi tekanan kompresi tidak merata. Kalau dari measurement, alat ukur tekanan dan hardness-nya sudah terkalibrasi. Dan juga dari operator atau man itu sudah dilatih bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga tidak ada kesalahan pengoperasian mesin. Kalau dari metodenya, proses kompresinya sudah dilakukan sesuai SOP karena tadi juga operator sudah dilatih ya. Dan parameter tekanan dan kecepatan mesin sudah sesuai standar. Kalau untuk environment-nya, kelembapan dan suhu ruangan produksi sudah dalam batas aman ya. Jadi tidak ada masalah dari situ. Di material juga sama, tidak ada masalah dari situ karena semua bahan mudah sesuai spesifikasi, campuran akhir dan juga komposisinya sudah sesuai. Berarti kemungkinan besar masalah ada di mesinnya. Kita perdalam lagi kenapa bisa tablet tersebut gampang pecah atau terpotek ya. Yang pertama itu ini kita masuk di 5 Y analisis ya. Yang Y pertama itu karena ikatan antar partikelnya lemah. Karena ikatan antar partikel itu lemah, itu biasanya disebabkan karena tekanan kompresi tidak terdistribusi secara merata saat pencetakan tablet atau pengompresian tablet di mesin kompresi. Karena itu, berarti permukaan punch atau die sudah tidak rata. Yang mana kalau sudah tidak rata, berarti punch dan die-nya itu mengalami keausan akibat pemakaian. Kenapa bisa punch dan die tersebut ternyata sudah aus akibat pemakaian? Karena tidak adanya preventive maintenance pada die dan punch di mesin compression tersebut. Kita bisa ambil kesimpulan berarti ini semua karena tidak adanya kegiatan preventive maintenance pada
bagian tersebut yang menyebabkan yang tadi produk-produknya banyak yang cacat melebihi batas yang ditentukan. Kalau sudah gitu, berarti kita perlu melakukan tindakan corrective action atau juga preventive action. Nah, di sini kalau dari sisi corrective action ya, kita dapat mengganti punch dan die-nya yang sudah aus. Jadi yang tadi rusak itu punch dan die-nya yang menyebabkan beberapa tablet mengalami cacat, itu diganti dengan yang baru. Kemudian itu diperlukannya penghentian kegiatan produksi di line yang terdampak atau di line pada mesin tersebut. Dan juga setelah dilakukan penggantian punch dan die-nya itu, dilakukan juga trial untuk menguji apakah hasil dari mesin tersebut sudah cacatnya sudah kurang dari 1%. Setelah itu kan sudah dilakukan trial. Nah, hasil produknya yang sudah di trial itu dilakukan uji kekerasan dan juga variability-nya. Setelah itu di preventive action ya, kita ini kan kayak masih perencanaan, jadi kita dapat menetapkan batas umur pakai punch dan die-nya untuk dimasukkan pada kegiatan preventive maintenance berikutnya. Nah, di sini kan di poin kedua dijelaskan membuat jadwal inspeksi preventive maintenance secara rutin pada punch dan die-nya, dan juga pengecekan performa mesin setelah kegiatan corrective action. Nah, kalau sudah dilakukan penggantian, biasanya harus dilakukan kegiatan monitoring ya terhadap part yang sudah diganti tersebut di PM atau preventive maintenance di selanjutnya. Kalau sudah begitu, preventive action yang terakhir itu ada menambahkan checklist kondisi tooling di awal produksi batch. Jadi operator itu secara kasat mata melihat apakah ada yang tidak benar dalam mesin tersebut. Nah, itu ada checklistnya. Jika sudah dilakukan corrective action dan juga preventive action, dilakukanlah evaluasi dari efektivitas kegiatan kappa itu sendiri. Nah, setelah dilakukan, ternyata jumlah produk cacat menjadi berkurang dan juga downtime mesin juga berkurang dan dapat terjadwal. Dan juga selama satu siklus preventive maintenance tidak ditemukan atau tidak terjadinya breakdown pada mesin tersebut atau pada bagian yang sudah diganti sebelumnya. Jadi efektivitas kapanya itu baik. Kira-kira segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.